lalu tujuan utamanya adalah kebermanfaatan, ini cocok. Tapi kalau jualan kelas hanya untuk next funnel, jualan kelas satu, funnel selanjutnya, funnel terus, ini tips ini nggak cocok. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di video ini saya cuma mau ngasih tips buat penjual kelas. Saya juga penjual edukasi, jual ludah. Ya, gini loh teman-teman, ini pembenaran ya, teman-teman sangat boleh nggak sepakat. Nyiapin materinya nggak mudah, pengalamannya nggak mudah. Terus, saya kalau setiap presentasi saya selalu latihan. Walaupun saya sudah sering banget presentasi, saya selalu latihan minimal 3 kali untuk presentasi. Latihan pertama, latihan kedua, sama gladi resik. Itu butuh persiapan. Saya juga punya saya juga punya keluarga, saya juga ada kesibukan lain, yaitu wajar banget waktu yang saya habiskan untuk mempersiapkan materi tersebut, mempersiapkan kelas tersebut, ya terkonvert menjadi uang, itu fair menurut saya. Dulu pun saya nyinyir sama yang jual kelas, tapi setelah saya nyemplung dan apalagi setelah tahu enaknya jualan kelas, oh saya paham dan ini pembenaran aja. Oke, ini alasan doang. Silakan tulis komen di bawah kalau misalkan teman-teman kesal, silahkan tulis komen di bawah. Nah, tapi buat teman-teman penjual kelas, kita satu server di sini, ini saya kasih tips, mudah-mudahan bermanfaat dan kepake mudah-mudahan ya. Karena kita sama-sama pejuang ludah, pejuang penjual ludah. Oke, tipsnya gini sebetulnya. Jadi tapi cocoknya tips ini untuk yang objektifnya kebermanfaatan. Jadi kalau teman-teman jualan kelas, orientasinya adalah kebermanfaatan, jadi ngambil uang secara fair, lalu tujuan utamanya adalah kebermanfaatan, ini cocok. Tapi kalau jualan kelas hanya untuk next funnel, jualan kelas satu, funnel selanjutnya, funnel terus, ini tips ini nggak cocok. Asli, nggak cocok. Jadi, balik lagi, ini buat penjual kelas yang objektifnya kebermanfaatan, ini mungkin cocok. Yaitu tipsnya sederhana, yaitu kasih slide di awal. Jadi sebelum kelasnya mulai, entah online atau offline, kasih slide. Saya pun ikut kelas berbayar, teman-teman. Dan bukan kadang, hampir 100% kelas yang saya ikuti, itu nggak ngasih slide di awal. Tapi saya ingin menyeru buat teman-teman, karena kita sama-sama satu server, ayo kasih slide di awal. Kenapa? Biar kebermanfaatannya meningkat. Oke, ini ilustrasinya ya. Jadi kalau saya nih sebagai penjual kelas ya, sebagai yang bikin kelas, saya bikin 100% materi. Udah seciamik mungkin dengan saya ramu, dengan slide-nya, dengan latihannya 100%. Oke, udah nih jadi. Udah selesai latihan, slide-nya selesai, materinya selesai, dan seterusnya. Ketika saya presentasi, entah offline atau online, saya yakin nggak akan 100%. Dan memang tidak pernah 100%. Selalu aja ada yang kelewat. Walaupun saya udah nyiapin catatan, ini, ada aja yang kelewat yang ingin saya sampaikan. Jadi tersampaikannya paling 90%. Jadi ada 10% yang hilang, error. Terus keterimanya jelas nggak akan mungkin 90%. Dari setiap orang yang hadir nggak mungkin 90% dari materi itu terima. Nggak mungkin. Ada yang sambil ngantuk, ada yang sambil buka WhatsApp, ada yang memang lagi ngelamun, ada yang memang ilmunya belum cukup untuk menerima ilmu tersebut, dan macam-macam. Saya yakin keterimanya di bawah 90%. Yang paham, tahu keterima nih 90%, yang paham belum tentu lebih rendah lagi. Yang praktek lebih rendah lagi. Mungkin yang praktek cuma 5%, mungkin atau 10%. Itulah kenapa jualan kelas ini enak memang di funnel-funnelin. Jadi kelas 1 untuk ke kelas 2, ke kelas 3 dan seterusnya. Karena apa? Yang praktek itu cuma dikit. Sehingga ditawarin lagi materi baru, nggak praktek lagi, tawarin lagi materi baru, dan seterusnya. Jadi funnel terus. Nah, ini tips ini sebenarnya nggak cocok buat yang jualan kelasnya berfunnel-funnel atau funnel series. Nggak cocok. Nah, tipsnya tadi ngasih slide, karena apa? Kita mainin alam bawah sadar. Jadi ngasih slide, walaupun si peserta nggak baca detail, at least masuk ke alam bawah sadarnya. Tips ini udah saya pakai dari dulu zaman kuliah. Zaman kuliah saya selalu saya bilang 90% lah, 90% sebelum kuliah saya review catatan saya minggu lalu, atau ya pertemuan sebelumnya, atau saya baca-baca buku walaupun cuma skimming. Dan saya berlanjut juga ke tips saya baca buku. Saya pernah ikut seminar namanya seminar baca cepat, berbayar juga. Itu tipsnya bagus banget. Jadi kalau kita mau baca buku ya, baca buku tuh di target, teman-teman. Ini kesamping dikit ya. Misalkan target hari ini saya mau 50 halaman, misal 50 halaman. Oke, dikasih tanda, terus sebelum kita mulai baca buku, kita skimming. At least baca headline-nya, atau kalau di tips detailnya ya di seminar itu kita baca satu kata per halaman, per kalimat. Jadi kita skimming dari atas ke bawah
Satu kata aja per kalimat, mau dari di tengah kek, mau kanan ke kiri, terserah. Jadi satu kata per kali per baris, per baris. Headline-nya dibaca, jadi skimming kayak gitu. Itu tujuannya bukan untuk ngerti, tapi untuk masuk ke alam bawah sadar kita, ke subliminal kita, bahwa yang luar biasa manusia ini diciptakan oleh Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ya, bahwa sudah sempurna. Dan memang betul alam bawah sadar itu apa, luar biasa kalau kita bisa mengeksplornya. Pernah nggak teman-teman mimpi sesuatu yang di luar, apa ya, di luar nurul kita? Karena kan harusnya kalau logikanya ya, kita tuh hanya bermimpi apa yang pernah kita lihat, apa yang pernah kita dengar, apa yang kita baca. Tapi saya yakin pasti teman-teman pernah mengalami mimpi yang di luar nurul aja. Yaitu mungkin karena alam bawah sadar kita. Kita nggak sadar kita pernah dimasuki materi tersebut, gambar tersebut, video tersebut, dan lain sebagainya. Oke, nah dengan demikian sudah masuk ke alam bawah sadar, sehingga nanti pas keberterimaannya harapannya meningkat. Harapannya meningkat, yang jika tanpa slide mungkin dapatnya 50%, tapi kalau dengan slide di awal mungkin jadinya 60%, sehingga keberterimaannya ke prakteknya juga lebih tinggi. Gitu tipsnya, sederhana sekali. Dan balik lagi, ini tipsnya hanya cocok buat yang fokusnya ke kebermanfaatan dari kelasnya teman-teman. Berbayar tentu sangat fair sekali, dan kebermanfaatan itu juga menurut saya jauh lebih penting. Hah, itu aja tipsnya. Mudah-mudahan ada yang nonton. Thank you banget yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.